Gubernur Sumatera Selatan telah menetapkan siaga karhutla untuk semua sektor, mengingat musim kemarau akan tiba pada Agustus mendatang. Setidaknya ada 10 kabupaten kota di Sumsel yang rawan terjadi karhutla. Untuk itulah pemerintah daerah diminta mensiagakan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayah pedesaan untuk mencegah terjadinya karhutla. Kepala BPPD Sumsel, Iriansyah menjelaskan, BMKG sudah memprediksi tahun ini Sumsel akan mengalami kemarau basah. Puncak kemarau diprediksi akan terjadi Agustus hingga September mendatang. Dalam mengantisipasi terjadinya karhutla, pihaknya telah meningkatkan status kewaspadaan terutama di beberapa desa yang rentan terjadinya karhutla. Saat ini ada sekitar 90 desa yang sangat rentan terjadi karhutla yang tersebar di Sumsel. Kabupaten ada 10 kabupaten yang kabupaten ini sudah dimintakan untuk mensiagakan. Jadi mulai dari sarana prasarana, SDM di tingkat desa. Ini yang paling penting karena kebakaran hutan dan lahan terjadi adanya di desa-desa, di kebun-kebun, di lahan-lahan. Oleh sebab itu wilayah tanggung jawabnya ada di kabupaten. Oleh sebab itu kita ngajak ke semua bupati, camat, desa untuk bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan. Kalau ada titik api satu pun cepat dipadamkan. Nah inilah koordinasi kita, baik TNI, Polri, kemudian Manggala Agni, grup pemadam kebakaran, baik tingkat kecamatan, desa, akan didukung dari provinsi. Operasi udara juga sudah kita siapkan oleh Pak Gubernur yang dikomandoi oleh dan Satgas Udara itu dan Lanut. Ini salah satu upaya kita. Apakah sudah ada indikasi peningkatan gitu Pak? Sekarang ini belum ya, artinya itu sekarang ini masih masuk transisi ya, masih ada hujan, kemudian musim-musim kemarau nanti di bulan Agustus, September itu. Sementara itu, Brigjen Prawira Antoni Simamora selaku LO gugus tugas karhutla di Sumsel melakukan kunjungan ke BNPB untuk memeriksa kesiapan Pemda dalam mengatasi karhutla. Sejauh ini, karhutla di Sumsel masih landai namun harus siaga dan proaktif. Ya, kondisinya masih landai ya, tapi kita sudah mulai proaktif untuk mengantisipasi gitu loh, supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan gitu. Jadi langkah-langkah proaktif inilah yang dibutuhkan untuk menangani karhutla ini. Rekomendasinya apa Pak ke BNPB? Rekomendasinya ya mungkin perlu lagi bersinergis ya. Kemudian sistem informasinya juga lebih diintegrasikan lagi sehingga ada satu data dari satu. Julius Lumangaul, PAL TV.